bagaimana keterlibatan kejaksaan sendiri dalam sentra Gakumdu tersebut sih Pak? Ini apakah administrasi atau pidana? Iya. Nah, ketika ini pidana, ya peran jaksa nantinya memberikan pendapat apakah memang ini adalah bisa dikategorikan sebagai perkara pidana. Ya, setelah itu kami yang menyidangkan dan membawa alat bukti ke persidangan untuk disidangkan, untuk mendapatkan keputusan tetap. Ada nggak sih Pak tantangan terbesar dalam penegakan hukum selama pemilu atau yang terjadi di lapangan itu apa sih Pak tantangan terbesarnya? Misalkan secara praktekal sini teman-teman KPU mau bekerja sama dengan kejaksaan misalnya, khawatir, oh nanti saya diskusi malah datanya dipakai buat kejaksaan buat menghukum. Nah sebenarnya tantangan itu sih, hindari tadi niatan-niatan jangka pendek, kayak misalnya politik uang atau apa, kejelasan. Kita harus berpikir ke depan. Indonesia juga punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Ya di teman-teman pemilih lah bisa memilih, menentukan mana pemimpin yang bisa membawa cita-cita itu terjadi. Karena harapannya kita juga kan apa tadi bahasa kerennya itu middle income trap. Nah, kita Indonesia ini pengen jadi negara berkembang. Menjadi negara maju. Maju dari Nah, negara berkembang iya, ke jadi negara negara berkembang maju jadi ya, negara Pak, maju. ya. Nah, di tangan Bapak Ibu pemilih lah itu terjadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, ruang berbagi informasi dan edukasi seputar kepemiluan yang dikemas secara santai namun tetap bermakna. Saya Fitri yang akan menemani Anda dalam episode kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu sinergi KPU dan Kejaksaan dalam mengawal pemilu yang adil, jujur, dan berintegritas. Tema ini menjadi penting karena keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh dukungan dan sinergi antar lembaga termasuk Kejaksaan sebagai bagian dari penegak hukum. Dan hari ini telah hadir nih bersama kita narasumber dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Bapak Rolando Ritonga SHMH. Selamat datang Bapak. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah memenuhi undangan kami hadir di podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Amin. Terima kasih sudah diundang. Siap. Nah, bisa nih Pak, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Aduh. Jadi boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu nih Pak kepada teman pemilih kita yang ada di rumah, profil singkat baik itu jabatan atau peran Bapak sendiri di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Baik, terima kasih Mbak. Izin memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Rolando Ritonga, asli orang Batak. Ya, tapi saat ini bekerja di Lampung. Ya, riwayat pekerjaan saya saat ini kebetulan saya dipercaya oleh pimpinan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Sebelumnya saya beberapa kali pernah menjadi kasih, lalu jabatan eselon 3 pertama menjadi koordinator, dan ya ini pengalaman saya juga pertama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Tulang Bawang. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Wow, berarti ke sini merantau ya Pak ya? Merantau banget. Gimana nih Pak suasana di Lampung ya Pak? Lampung bukan tempat yang awam buat saya sih. Saya pernah di 2016-18 di Pringsewu, 20 di Kejati Lampung di provinsi. Jadi ya sedikit banyak sudah tahu sambal seruit lah minimal. Sambal seruit. Yang penting sambal seruit. Sudah cinta dengan Lampung juga ini ya Pak ya? Enggak cinta-cinta banget juga dia. Tapi ya namanya tugas kita laksanakan. Siap ditempatkan di mana saja ya Pak ya. Nah, secara umum nih Pak, bisa dibagikan juga ke teman pemilih yang ada di rumah, apa saja sih Pak tugas Kejaksaan Negeri Tulang Bawang? Bisa. Secara umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang itu kan adalah salah satu entitas ya, atau anakan dari Kejaksaan Republik Indonesia. Iya. Kejaksaan Republik Indonesia itu dasar hukumnya ada 2, Undang-Undang 16 2024 sama 20 2021. Nah, tugas utama jaksa itu sebenarnya penuntutan, tapi ada tugas-tugas lain dan ada unit kerjanya. Ada unit kerja pembinaan itu untuk internal di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, ada unit kerja intelijen, itu nanti kita bahas ke depan, lalu ada PIDUM tadi yang penuntutan, PIDSUS untuk
pidana korupsi, HAM dan perekonomian, lalu ada bidang datun, sekarang ada bidang baru lagi pemulihan aset. Jadi tusinya 6 itu sih sebenarnya kalau di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Oh, luar biasa sekali ya, Pak, ya. Nah, dalam, mendukung proses demokrasi sendiri nih, Pak, seperti apa sih, Pak, tugas dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, baik itu dalam pemilu maupun pilkada? Nah, untuk demokrasi sendiri kan kalau Mhm. di konstitusi ya, Undang-Undang Dasar itu pasti tugasnya KPU ya, sudah Iya, disebutkan ya. sebagai penyelenggara ya, Pak, Ya, ya. namun kan kami di konstitusi juga termasuk dalam badan peradilan lain. Mhm, Nah, di situ kita jabarkan lagi sebenarnya tugasnya banyak. mhm. Dalam hal pidana utamanya kita biasanya sering berhubungan nanti dengan pihak pengawas pemilu, Bawaslu. Iya. Itu untuk penindakan pidana pemilu. Lalu di intelijen mungkin banyak orang masih bertanya-tanya kenapa kejaksaan masuk intelijen. Kita sudah diakui di Undang-Undang Intelijen Negara itu sebagai Mhm, penyelenggara intelijen penegakan hukum. Dan mungkin menafsirkan secara sederhana, Intel itu apa sih? Ya Intel itu sebenarnya data. mhm, Jadi kami memang untuk mendukung tadi demokratisasi tadi, kita juga punya tugas untuk melakukan pendataan dan mmm. mapping lah bagaimana situasi politik baik tingkat nasional dan regional itu baik di provinsi atau kabupaten kota. Yang terakhir tugas kami juga ada tugas sekarang terkenalnya itu advokat jenderal. Nah, jadi kami pengacara negara. Ya, pengacara negara ya, Iya, Pak, ya. kebetulan kan Mhm, KPU itu lembaga negara. iya, betul. Nah, kami juga memiliki kewenangan dan Mhm, bisa support teman-teman KPU dalam hal kaitannya terkait dengan permasalahan keperdataan dan ketatanegaraan. Jadi nanti kita misalnya administrasinya, iya. administrasi negaranya atau sengketa perdata kita bisa Mhm. mendampingi. Mungkin itu sih, Pak. Oh, luar biasa sangat, Sangat banyak ya. banyak sekali ya, Iya, Pak, luar itu biasa peran dari alhamdulillah. kejaksaan sendiri dalam mendukung proses demokrasi, baik itu pemilu maupun pilkada ya, Pak. Tadi sempat disinggung nih sama Bapak terkait dengan Bawaslu. Nah, saat tahapan pemilu dan pilkada itu kan dibentuk namanya Sentra Gakumdu ya, Pak, ya. Betul, Di dalamnya ada kejaksaan, ada kepolisian dan juga Bawaslu nih, Pak. betul. Nah, apa sih, Pak, bagaimana keterlibatan kejaksaan sendiri dalam Sentra Gakumdu tersebut sih, Pak? Nah, kalau kejaksaan sendiri dengan sebentar saya Mhm. untuk Setagakumdu itu kan sebenarnya adalah miniatur sistem peradilan pidana yang diharapkan oleh negara Iya, betul. sebenarnya. Tapi Setagakumdu itu adalah terkait dengan pidana pemilu. Nah, Mhm, ketika berbicara pidana pemilu, tahapannya sebenarnya kan kalau dari sistem peradilan pidana harus penyelidikan terlebih dahulu mhm. atau pengumpulan data. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Iya, Nah, teman Bawaslu setelah itu bawa permasalahan itu ke Gakumdu. Di situ mhm, ada rekan-rekan penyidik dari kepolisian, ada mhm, rekan-rekan jaksa. Dibahas di situ, ini apakah administrasi atau pidana. iya, Nah, ketika ini pidana, ya peran jaksa nantinya memberikan pendapat apakah memang ini adalah bisa dikategorikan sebagai perkara pidana. mhm, Ya, setelah itu kami yang menyidangkan dan membawa alat bukti ke persidangan untuk disidangkan, untuk mendapatkan keputusan tetap karena keputusan itu kan ranahnya adalah di ranah yudikatif atau pengadilan. iya, Jadi peran kami di Bawaslu itu. Tapi harapannya ke depan dengan teman-teman KPU dengan mhm. fungsi intelijen yang kami punya, kami juga bisa supporting tadi pemetaan wilayah baik secara regional ataupun provinsi atau kabupaten kota lah. Wow, luar biasa ya, Pak. Memang, di Sentra Gakumdu sendiri peran kejaksaan sangat penting ya, Pak, ya. Insya Dan Allah. Betul. ketika, apa yang sudah diketahui apakah itu administrasi ataupun pidana, itu nanti ada tahapan selanjutnya yang Betul. diproses di kejaksaan ya, Pak. Betul. Nah, di balik suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada kemarin tentunya ada sinergi antara KPU dan kejaksaan nih, Pak. Nah, bagaimana sih, Pak, bentuk sinergi antara KPU dan kejaksaan dalam menjaga integritas pemilu sendiri, Pak? Baik. Baik ini ke depannya juga ya? Baik. Terkait dengan penjagaan integritas, sebenarnya ya kita sama-sama Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Mhm, KPU Tulang Bawang ini kan instansi turunan. iya betul Kan sekali. di pusat ada KPU nasional, di KPU pusat RI, ada iya, Kejaksaan Agung RI. RI. Yang lebih terasa mungkin di Kejaksaan Agung RI dan pusat, karena Mhm, memang terkait dengan gugatan PHPU, ada mhm, gugatan apa itu sering didampingi oleh teman-teman dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung. Nah, ke depan tadi kami harapkan kerjasama yang sinergis ini
Karena sebenarnya pesta pemilunya kan cuma 5 tahun sekali Iya. dan cuman setahun lah ya yang hiruk pikuknya. Tapi sebenarnya kan persiapannya ini Iya, jauh panjang, jauh sebelum dari sebelumnya. pesta 4 demokrasi itu tahun, ya, 5 Pak. tahun ke belakang, ke Betul. belakang. Itu baik pencocokan data, mapping dapil, Iya, lalu pembaharuan, pengrekrutan PPK dan iya, lain-lain. Itulah kita harapkan nanti dan kami sifatnya kembali ya bahasa secara institusional, Intel itu supporting. iya. Jadi kami siap mendukung baik itu ke dalam ataupun keluar bagi instansi yang membutuhkan, dan orientasi intelijen itu adalah untuk intelijen penegakan hukum. Penegakan hukum bukan berarti penindakan. Iya. Nah, penegakan hukum itu berarti hukum sudah dijalankan sebagaimana mestinya saja, itu sudah penegakan hukum. Itu penegakan hukum. Nah, Iya. kita berbicara tentang penegakan hukum nih ya, Pak ya. Ya, Ada nggak sih Pak tantangan terbesar dalam penegakan hukum selama pemilu atau yang terjadi di lapangan itu apa sih Pak tantangan terbesarnya? kalau dari internal kami pasti terkait dengan anggaran tantangan. Iya, karena anggarannya itu pasti tidak mencukupi. Gitu. Nah, Tantangan terbesarnya itu ya, Pak internal, ya. secara Iya, secara internal. Nah, internal. secara eksternal Hmm? memang negara ini kan di zaman era 4.0 katanya, pola kerjanya yang diharapkan itu kan adalah pola kerja kolaboratif, Iya. harapannya. Nah, namun kenyataannya kan masih sering muncul ego-ego sektoral masing-masing, atau bahkan misalkan secara praktekal sini teman-teman KPU mau bekerja sama dengan kejaksaan misalnya, khawatir, nanti saya diskusi malah datanya dipakai buat kejaksaan buat menghukum. Nah, sebenarnya tantangan itu sih. Iya, Karena benar, kan Pak. di Pancasila sendiri itu ada Bhinneka Tunggal Ika kan, berbeda-beda tapi Tapi tetap tetap satu satu jua. juga. Tapi itu baru tataran konsep aja, ternyata di praktek tetap Praktiknya di ego lapangan itu menjadi sektoralnya kental banget tantangannya lah, ya, dan Pak. tantangannya. Tapi Ego yang paling utama sektoral. tantangan internal tadi, anggaran. Anggarannya. Iya, gitu sih, Pak. Iya. Oke nih, Pak. Nah, menyinggung sedikit nih Pak, terkait anggaran itu juga terkait dengan uang nih ya Pak. Ya. Nah, bagaimana sih Pak kejaksaan menyikapi praktik politik uang nih Pak, yang terjadi baik itu di tahapan pemilu maupun di pilkada Ya. sendiri? Sebenarnya harapan dan kondisi ideal yang diharapkan itu kan pemilih bisa memilih dengan keyakinannya, Iya, tanpa dipengaruhi oleh embel-embel uang betul. dan yang lain-lain. Politik uang tadi ya Pak ya. Betul, karena tadi dampaknya akan menimbulkan pendapat mengenai biaya politik tinggi. Iya, biaya Nah, itu. politik tinggi, cost-nya tinggi ya Pak. Nah cuman kan kembali lagi ini juga menjadi beban bersama, tidak hanya KPU, Betul. tapi juga pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dalam artian sistem ini harus berjalan secara ideal, dan kita juga harus bisa minimal memberikan edukasi bahwa ketika pemilih ini memilih atas alasan uang, potensinya dapat dihukum. Nah, sehingga dengan masyarakat teredukasi, adanya ancaman pidana, mudah-mudahan mereka menjadi takut dan mudah-mudahan mereka menjadi lebih netral dalam memilih. Harapan ke depannya politik uang ini bisa zero ya Pak. Sangat Mbak, sangat, karena itu kejadian di lapangan, biaya politik tinggi, ya itulah akibatnya karena politik uang tadi. Karena memang budaya politik uang sendiri itu sangat tidak baik ya Pak sebenarnya dalam pentas demokrasi itu sendiri. Dan memang ada pidananya juga. Nah, iya betul sekali. Iya. Jadi teman pemilih yang ada di rumah semoga semakin teredukasi bahwa politik uang itu sendiri ada pidananya. Nah, ini Bapak Kepala Kejaksaan ini yang memberikan edukasi kepada teman pemilih kita yang ada di rumah. Nah, Bapak selanjutnya nih Pak, semakin seru obrol kita ya Pak. Amin. Ya, selanjutnya nih Pak, apa sih Pak, ada nggak kendala yang sering terjadi di lapangan dalam penanganan pelanggaran pemilu itu Pak? Betul, terkait dengan kendala yang paling krusial sebenarnya adalah terkait alat bukti, Pak. Karena apapun perkaranya, meskipun kita bahasnya perkara pemilu, aparat penegak hukum itu kan mempunyai kewajiban untuk membuktikan terhadap unsur pasal yang disangkakan.
dan di teori pidananya kan ada namanya perbuatan pidana, ada pertanggungjawaban pidana. Sekarang ada dengan KUHP baru. Perbuatan pidananya ada, money politik. Nah, tapi yang sekarang yang susah biasanya pertanggungjawaban pidana. Buktinya tadi Pelakunya. pelakunya. Nah, karena tadi misalkan di undang-undang ternyata yang tidak boleh melakukan politik uang kan anggota yang nyalon, Iya, caleg, betul. atau tim Tim suksesnya. sukses yang terdaftar biasanya ini ya Pak. Ada Ternyata, pesan embel-embel tulisannya tuh, Pak. ternyata yang melakukan tidak dalam kapasitas Iya. sebagai anggota calon atau maupun tim sukses yang terdaftar. sehingga pertanggungjawaban pidananya tidak ditemukan. Nah, itulah yang kami kesulitan adalah untuk mengkategorikan atau mencari alat buktinya. Apalagi kaitannya dengan pidana pemilu itu ada jangka waktunya. Iya. Ini harapannya cepat. Nggak bisa berbulan-bulan, Betul. bertahun-tahun kan. Itu sih kendala terbesar Kendala kita, terbesar baik penyidik, penuntut umum itu mencari alat bukti. alat bukti ya Pak ya. Karena apalagi tadi disampaikan terkadang yang melakukan politik uang itu sendiri Betul. tahu Lebih sela-selanya. pintar. Iya. Orang Indonesia lebih pintar Iya. biasanya. Banyak yang pintar Iya. sebenarnya ya Bapak. Bukan dalam hukum aja, ada teknologi Betul. juga banyak kan bajakan. Iya Ya kan? benar sekali. Banyak cara ya untuk Cara, melakukan. Tapi betul. harapannya bagaimana peran masyarakat itu sendiri bisa menekan dari politik uang dan praktik-praktik yang melawan hukum lainnya, terutama dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada ya Pak ya. Nah, kita menyinggung masyarakat nih Pak. Sebenarnya seberapa penting sih Pak peran masyarakat dalam menjaga pemilu yang bersih, baik itu pemilu dan pilkada juga sih Pak? Kalau menurut saya masyarakat sangat memiliki peran, karena di konstitusi sendiri sudah dibilangkan pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil tambah ya. Berjurdil ya Pak ya. Nah, dan diharapkan kan ketika masyarakat ini memilih dengan hati nuraninya, tidak dengan politik uang, harapannya kita juga mendapatkan pemimpin yang ideal. Iya. Baik itu tingkat nasional, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Nah, sehingga harapannya juga masyarakat tidak ngambil jalan pintas. Betul. Tidak mengambil jalan pendek dengan tadi misalnya udahlah nih pemilih calon ini ngasih duit, calon yang ini nggak ngasih duit, kita nggak milih. Tidak. Harapannya semoga ke depan masyarakat bisa lebih aktif, bisa lebih bijak dalam menggunakan hak suaranya, sehingga harapannya apa? Nanti pemimpin yang terpilih itu juga menjadi pemimpin yang bijak dan adil buat semua. Yang benar-benar dipilih sesuai dengan hati nurani ya Pak ya, betul. tidak dengan embel-embel yang lainnya. Ya, gini Pak, bagaimana sih Pak pendapat serta saran Bapak nih jika terjadi sengketa dalam kepemiluan maupun non kepemiluan? Kalau secara pendapat mungkin saya kurang pas, karena dalam aturan perundang-undangannya sudah ada kanal-kanalnya. Bisa melakukan gugatan, bisa melakukan keberatan. Jadi saya pikir semuanya sudah ada kanal-kanalnya, tapi kembali lagi, kalau kita kan orang hukum ya. Orang hukum itu kan bicara norma. Nah, Pancasila, Undang-Undang Dasar itu kan norma dasar, guru norm. Nah, di situ kan juga ada musyawarah untuk mufakat. Nah, pasal 4 kan, sila keempat. Nah, saya pikir daripada kita habis energi, ribut sengketa, tidak ada juntrungannya, ya memang harus kita hadapi bersama, kita cari solusi bersama. Saya pikir itu lebih bijak ya, daripada melalui proses hukum, melalui ini, itu prosesnya sangat panjang memang. Tapi sudah ada kanal-kanal. Jadi monggo saja, saya tidak menyarankan ambil jalan ini, jalan itu. Nah, nanti terkesan saya jadi orang politik jadinya. Kan? Tapi sudah ada kanal-kanalnya, tapi ya kembalilah kita ke norma-norma yang ada di Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu sudah cukup. Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu menjadi pegangan dalam melakukan setiap peran ya Pak ya. Betul. Nah, ini Pak, pendapat dan saran lagi nih Pak. Betul. Banyak pendapat. Nah, terkait dengan penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan kepada masyarakat luas nih Pak. Saya pikir masyarakat ini sebenarnya sudah cukup teredukasi. Tinggal bagaimana tadi tugas teman-teman KPU sebagai penyelenggara ini terus memupuk semangat yang sama, memupuk nilai-nilai
Sehingga nanti ketika waktunya datang proses pemilihan, masyarakat sudah siap dengan segala pilihan dan norma-norma yang ada, sehingga nanti tidak salah pilih dan nanti juga tidak mubazir kan. Proses pemilihan ini 5 tahun sekali, Betul. tapi prosesnya sebenarnya persiapannya sudah Jauh-jauh di hari. belakang. Dan itu juga bukan tugas KPU aja, itu tugas negara sebenarnya kan. Semua juga punya tugas itu. Yang penting masyarakat harus tetap diedukasi, masyarakat harus tetap tahu bahwa proses pemilu itu ada di tanggung jawab mereka masing-masing per kepala. Ya, betul. Dan tentunya kita juga melakukan edukasi, salah satunya dengan melakukan podcast ini, Pak. Amin. Makanya kita sangat bahagia sekali Bapak Kepala Kejaksaan menyempatkan diri hadir langsung memberikan edukasi kepada teman pemilih kita yang ada di rumah nih, Pak ya. Amin. Nah, baru-baru ini nih Pak, terkait MOU antara Kejaksaan Republik Indonesia dan KPU Republik Indonesia, tanggal 11 Maret kemarin kan melaksanakan nota kesepahaman nih Pak, yaitu tentang pelaksanaan tugas dan fungsi ya Pak. Untuk poin-poinnya sendiri bisa nggak sih Pak dibagikan kepada teman pemilih kita yang ada di rumah, apa saja sih Pak poin-poin dari MOU tersebut ini Pak? Tadi kayaknya di awal-awal sempat disinggung juga sama Bapak. Terus terang kalau secara konten materi saya tidak mengetahui. Tapi terkait dengan tupoksi kami kejaksaan itu kan punya ada namanya fungsi datun dan fungsi intel. Nah, datun kemungkinan besar adalah keterlibatan kami kejaksaan untuk mendukung kegiatan KPU yang ada kaitannya dengan hubungan keperdataan. Baik itu dalam proses coklit, baik itu dalam proses pengadaan elektronik, baik itu dalam hal hubungan kontraktual lainnya, atau bahkan dalam hal penyusunan draft peraturan KPU, karena itu di tingkat nasional ya. Terus belum lagi di bidang intelijennya. Nah, kami kan Intel itu adalah data, kalau dibilang sederhananya gitu, Intel adalah data. Nah, data ini sebenarnya pertukaran, sehingga nanti kalau ketika data ini bisa dikolaborasikan, mudah-mudahan itu juga bisa mendukung proses pemilihan umum ini menjadi lebih kondusif. Intinya sih seperti itu, secara garis besar ya. Plus lagi ya tadi dukungan dalam hal kegiatan pidana pemilu. Mungkin secara garis besar itu. Sebagai penuntut umum. Ya. Nah, adakah tindak lanjut yang nanti akan dilaksanakan antara KPU Tulang Bawang dan Kejaksaan Tulang Bawang terkait MOU tersebut, Pak? Pasti. Kalau kami kan apa yang sudah menjadi kebijakan di pusat pasti akan ditelurkan ke daerah-daerah. Dan tanpa itu pun ya kebetulan saya baru Kejari sebulan ya Pak. Nah, cuman sudah banyak program-program. Dalam artian kami ya karena ini masih musim dingin saya bilang, masih 2017 nih 2026 nih musim dingin. Nanti 2027 musim panas ya. Tapi ketika musim dingin ini kita perdayakan untuk melakukan pemetaan. Dan ini sedang kami lakukan. Baik kita mau lihat dulu karakter penduduk masing-masing seperti apa, sehingga mana yang perlu atensi, mana yang sudah mulai kondusif, sehingga nanti ketika waktunya musim panas tiba, kita sudah bisa memasang jaring dan tidak juga lupa melibatkan bantuan dan dukungan juga teman-teman dari kepolisian dan dari TNI. Karena kita ya itu tadi saya harapannya bisa membangun pola kerjasama kolaboratif. Sinergi yang baik sebelum tahapan berlangsung ya betul. Pak ya. Sebelum musim panas datang. Sebelum musim panas tiba. Terima kasih nih Pak. Ada nggak sih Pak pesan? Pesan kepada penyelenggara pemilu khususnya KPU di Kabupaten Tulang Bawang nih Pak, bisa disampaikan ya Pak? Ya buat teman-teman KPU sebagai penyelenggara KPU harus tetap semangat, tetap netral dan tetap berintegritas. Jadi harapannya teman-teman KPU tetap semangat dan tetap menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga nanti pada saatnya hasil pemilu ini juga menjadi hasil yang netral dan memang ideal untuk
pemerintahan ke depan. Yang menjadi tujuan bersama ya Pak ya. Betul, tujuan bersama. Penyelenggaranya pemilu dan pilkada yang aman dan juga sukses tentu ya Betul. Pak. Nah, kalau tadi pesan untuk penyelenggara pemilu nih Pak, dan kalau kali ini pesan untuk peserta pemilu Pak. Peserta pemilu itu Agar berarti tetap taat hukum. ya. Kalau Ada untuk nggak nih Pak, peserta bisa dibagikan? Untuk peserta pemilu, saya pikir pesannya cuman sama, tetap Mhm, semangat, mhm. dan yang menjadi paling penting adalah selalu mengedepankan kepentingan negara Betul. di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, karena kita hidup bernegara. Iya. Ya, jadi utamakan dan kedepankan itu. Itu aja, Bu. Wow, luar biasa sekali pesannya untuk seluruh peserta pemilu nih Pak Iya, ya. Nah, terus yang pertanyaan terakhir kita ini Pak. iya. Waduh, Terakhir kita sudah terus tadi kayaknya. sudah panjang. Iya, udah 2 kali terakhir. Udah 2 kali terakhir Bercanda, ya Pak. bercanda. Monggo. Apa pertanyaannya? Sepertinya saya grogi nih Pak. Oke siap. Ini pada pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas untuk teman pemilih yang ada di rumah. Apa sih Pak harapan dari Kejaksaan terhadap pelaksanaan pemilu ke depan, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang? Untuk pemilih kalau yang ini ya. Iya. Nah, kalau untuk pemilih, saya pikir pesannya ya di bahu dan di tangan teman-teman pemilih lah nasib pemerintahan dan negara ini ke depan. Jadi ketika kepercayaan negara itu diberikan kepada teman-teman pemilih, pergunakan hak itu dengan sebaik-baiknya. Hindari tadi niatan-niatan jangka pendek, kayak misalnya politik uang atau apa, kejelasan. Kita harus berpikir ke depan. Indonesia juga punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Ya di teman-teman pemilih lah bisa memilih, menentukan mana pemimpin yang bisa membawa cita-cita itu terjadi. Karena harapannya kita juga kan apa tadi bahasa kerennya itu middle income trap. Nah, kita Indonesia ini pengen jadi negara berkembang. Menjadi negara maju. Maju dari Nah, negara berkembang iya, ke jadi negara negara berkembang maju jadi ya negara Pak maju. ya. Nah, di tangan Bapak Ibu pemilih lah itu terjadi. Iya. Jadi ya kita harus tetap apa nih? Husnuzon ya, berpikiran baik kepada pimpinan-pimpinan kita. Karena tanpa beliau-beliau juga kita mungkin nggak bisa sampai kayak saat ini kan. Betul sekali. Ya, mungkin itu aja. Dan tentunya itu khusus untuk pemilih pemula ya Pak ya. Karena Betul, Indonesia Gen Emas, Z iya, ya. Indonesia Emas ini harapan kita adalah ke pemilih pemula ini. Harapannya Gen Z Iya. dan Gen A ya. Gen Iya. A, Gen Beta juga Gen ini. Beta. Ya, tidak terasa nih Pak, kita sudah di penghujung podcast pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang Sama-sama. sebesar-besarnya kepada Bapak sudah menyempatkan waktunya dan memberikan wawasannya kepada teman pemilih yang ada di rumah. Informasi yang sangat informatif dan bermanfaat yang sudah dibagikan Amin. kepada teman pemilih yang ada di rumah. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat menambah pemahaman dan kita semua semakin aware dan paham pentingnya sinergi juga, paham juga untuk tidak menerima politik uang dan taat hukum ya Pak ya. Kita menjunjung tinggi pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak, Sama-sama, sehat Mbak. selalu, Amin. dan jangan kapok untuk diundang di podcast Salam kita buat ya Pak Pak. Ketua dan komisioner lainnya. Siap, nanti disampaikan ya Bapak. Ya, teman pemilih, terima kasih sudah membersamai kami pada episode kali ini. Informasi yang sangat bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kita terkait kepemiluan, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Akhir kata, saya Fitri, pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu follow media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, untuk mendapatkan informasi kepemiluan terkini dan juga narasumber-narasumber keren kita lainnya. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama, Mbak Terima Fitri. kasih kepada teman pemilih yang ada di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.